Hai, selamat datang kembali di channel Cublik Film. Di kesempatan kali ini, Cublik Film akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul Resident Evil. Welcome to Raccoon City. Bagi pecinta game, di telinga kalian pasti udah gak asing lagi. Welcome to Raccoon City memiliki sebuah alur cerita yang menarik untuk diikuti. Karena cerita ini awal dari sebuah perubahan pada mutasi sebuah makhluk hidup, manusia mati yang bisa kembali hidup seperti zombie, yang bisa menyebarkan virus kepada orang-orang yang terkena gigitan, atau serangan dari manusia yang sudah terinfeksi. Oke, let's go untuk alur ceritanya. Di awal film diceritakan Claire, waktu masih bocil yang sedang tidur bersama teman-teman sepanti dan kakaknya, Chris. Namun, tiba-tiba muka Claire disentuh oleh tangan kotor yang entah tangannya siapa. Dia terbangun dan mencari tahu apa yang menyentuhnya tadi. Ternyata di pojok kamar yang gelap itu ada sosok yang mengerikan. Lalu ia ngasih tahu ke kakaknya, tapi kakaknya gak percaya dan menyuruhnya tidur lagi. Lalu dia bangun lagi dan menuju ke lantai atas sendirian. Di sana dia menemui sosok mengerikan itu di balik tenda bermain. Claire menanyakan di mana dan tinggal di mana. Sosok mengerikan itu mengulurkan tangannya, seolah-olah ia memberitahukan siapa namanya. Di tangannya tertulis Lisa Trevor dan ia tinggal di bawah. Kemudian Claire masuk ke dalam tenda itu dan menemukan sebuah boneka. Ketika mau ngambil boneka itu, ternyata yang narik adalah dokter di panti itu. Gak lama, Chris datang dan menjelaskan kalau adiknya itu sering lindur tidur sambil jalan. Kemudian adik kakak itu balik tidur lagi. Sampai di kamar, Claire pura-pura tidur. Dan gak lama boneka yang tadi di lantai atas tiba-tiba udah ada di tempat tidurnya. Dan scene kemudian berganti. Claire yang udah dewasa terbangun dari mimpi buruknya. Dia menumpang truk untuk kembali ke Raccoon City, kampung halamannya, dan menemui kakaknya, Chris. Namun di tengah perjalanan hujan deras. Supir truk itu menabrak sosok wanita di jalan hingga terseret beberapa meter. Mereka berdua mengecek keadaan wanita itu dan Claire mencoba untuk menolong. Tapi si supir truk ngotot bersikeras kalau ini bukan kesalahannya. Mereka berdua debat kusir, namun di tengah perdebatan, wanita yang tertabrak tadi bangun dan sudah bersimbah darah. Wajahnya pucat layaknya zombie dan ia lari ke hutan. Si anjing supir itu menggonggong dan menjilati darah wanita tadi yang tersisa di jalan. Claire dan sopir truk heran karena wanita tadi udah ngilang gitu aja. Sopir ngajak Claire segera pergi ninggalin tempat ini agar tidak terjadi masalah dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun, saat itu juga Claire mulai menemukan kejanggalan-kejanggalan. Perlu diketahui, Raccoon City merupakan kota yang sebelumnya menjadi tempat penelitian Umbrella, perusahaan obat dan farmasi terbesar di dunia. Tapi saat ini telah bangkrut karena ada insiden tertentu dan sekarang menjadi kota hantu. Umbrella saat ini sedang transisi ke lokasi baru. Yang tersisa hanya beberapa karyawan dan orang-orang miskin yang gak bisa ninggalin kota ini. Di lain tempat, beberapa polisi yang ditugaskan ke kota Raccoon lagi asik santai tugas shift malam berdua di kafe. Mereka membuli salah satu polisi yang baru ditugaskan ke kota Raccoon ini. Ia bernama Leon. Masih muda dan skillnya masih level di bawah rata-rata. Tapi si Leon ini menyikapinya dengan cuek.
Setelah teman-teman polisinya pergi duluan ke kantor, kini hanya tinggal dirinya dan si barista. Di tengah percakapan, entah kenapa tiba-tiba mata dari barista itu keluar darah. Ia mengatakan bahwa udah beberapa minggu begini. Leon menyarankan agar barista itu segera periksa ke dokter, namun ia menolak. Saat itu juga, ada seekor gagak hitam menghantam kaca. Gagak itu berlumuran darah dan sekarat tak berdaya. Di lain tempat, Claire dan si sopir truk telah tiba di kota Raccoon. Claire segera memasuki rumah kakaknya itu, namun ia menemukan kejanggalan lagi. Claire bertemu kakaknya, Chris. Saat ini ia telah menjadi menantu idaman berseragam, yakni polisi. Claire menjelaskan kalau dia menemukan kejadian aneh saat perjalanan menuju Raccoon. Ia bersama supir truk menabrak seorang wanita, namun wanita itu tiba-tiba pergi. Claire juga menunjukkan sebuah video tentang konspirasi apa yang terjadi di kota Raccoon selama ini. Namun Chris tidak percaya dan gak dengerin omongan Claire bahwa kota Raccoon ini menjadi salah satu kota untuk eksperimen sebuah virus. Kota Raccoon ini bertahun-tahun dan pelan-pelan telah diracuni. Chris pun kemudian pergi meninggalkan Claire untuk shift malam. Namun saat ia hendak pergi, tiba-tiba alarm peringatan kota Raccoon berbunyi. Chris segera menuju ke kantornya dan Claire berdiam di rumah. Claire mengambil tumbler minuman Chris dan mencoba mencari tahu kenapa kakaknya itu nggak sakit. Ia mengeluarkan air dari dalam tumbler dan mengeceknya dengan air kran rumah. Namun dari arah keluar jendela sudah ada ibu-ibu tetangganya tadi sedang memperhatikan. Di jendela kaca tersebut juga bertuliskan "Itchy Tasty" yang artinya gatal lezat dari darah. Ternyata ada bocil samping rumah tadi yang ngumpet di kolong meja. Saat mencoba ngebantu bocil tadi, untung aja ia langsung refleks menghindar dan hampir tergigit. Claire langsung pergi ninggalin rumah tersebut dan menuju ke kantor kakaknya. Tengah malam, para polisi asik ngobrol dan santai di kantor. Namun mereka saat itu juga ditugaskan untuk ke rumah Oswald Spencer selaku pencipta Umbrella Corporation untuk mencari timnya yang hilang, yakni Marini dan Dooley yang sedang menyelidiki laporan tentang mayat. Mereka segera pergi menaiki helikopter. Namun Wesker menyuruh timnya menunggu sebentar. Ia ngambil palem pilotnya yang sudah berisikan pesan bahwa kota Raccoon akan hancur jam 6 pagi nanti. Dr. William bersama segenap keluarganya beranjak pergi meninggalkan kota Raccoon ini dengan terburu-buru. Hingga hampir saja ia menabrak Claire yang sedang menuju ke kantor kakaknya. Di pertemuan singkat itu, Claire teringat Dr. William saat masih kecil, yang katanya akan diadopsi oleh orang tua angkat saat masih di panti asuhan. Namun dokter itu segera pergi meninggalkan Claire. Claire yang masih stay di situ nggak sengaja ngelihat seorang wanita yang udah terinfeksi virus zombie keluar dari warungnya. Dan hampir saja ia tertabrak truk yang ia tumpangi tadi. Karena si sopir hilang kendali dan hilang otaknya,
karena udah terinfeksi virus akibat gigitan anjingnya tadi. Truk itu meledak, supir truk itu bangkit masuk ke dalam kantor, dan tubuhnya penuh api, layaknya Zilong lagi ngulti si pemain Mobile Legends. Leon yang saat itu jaga di depan tertidur pulas, hampir aja ia hilang nyawa. Untungnya ada ketua polisi yang datang nembak si Zilong tadi. Ia memerintahkan si Leon untuk segera memadamkan Zilong dan menutup gerbang rapat-rapat. Leon kebingungan dan menanyakan sedang apa yang terjadi kepada ketuanya. Namun ketua itu nggak ngejelasin apa-apa dan pergi naik mobil ninggalin Leon sendirian. Sampai di perbatasan perusahaan Umbrella, Pak polisi ini malah balik lagi. Di sana ia malah kena masalah. Warga Rakun yang ingin masuk ke sana malah ditembaki habis-habisan karena nggak ada yang boleh masuk ke wilayah ini. Luput dari tembakan, sampai parkiran kantor, ia malah bikin jantung hampir copot. Hampir aja ia tergigit. Untung aja Claire datang dan membunuh anjing itu. Dan di luar suasana zombie makin menjadi-jadi ingin masuk ke dalam kantor polisi Rakun. Di lain waktu, tim Bravo alias kelompok polisi menyusuri hutan lewat jalur helikopter. Mereka hanya menemukan mobil tim mereka yang hilang, hingga menemukan kediaman Oswald Spencer. Di sana mereka berpencar mencari Marini dan Dolly. Setelah menyusuri beberapa ruangan, mereka akhirnya menemukan dan menyaksikan tubuh Dolly digigit salah satu zombie di sana. Dengan sigap, mereka menembak zombie itu berkali-kali, namun nyawa Dolly tak sempat diselamatkan. Zombie bermunculan dari mana-mana, jumlahnya sangat banyak dan mereka berdua kewalahan. Si Richard tewas tergigit dan gak mampu mengalahkan para zombie. Sedangkan si Chris masih tetap bertahan dalam serangan meskipun hampir aja nyawanya melayang. Pilot yang nyetir helikopter tadi nunggu di luar dan asik main game jadul uler-uleran. Tanpa disadari, ia dikagetkan zombie yang tiba-tiba muncul dari jendela dan gercep menggigit si pilot. Di lain tempat, Wesker dan Jill menemukan sebuah tempat yang memiliki pintu rahasia, yakni sebuah jalan pintas untuk meninggalkan kota Rakun dengan aman. Yang cara bukanya nggak biasa, pakai not piano rahasia. Namun tiba-tiba hampir aja nyawanya mereka berdua melayang. Karena helikopter yang mereka tumpangi tadi menabrak tempat itu dan meledak di sana. Namun, Wesker ternyata mengkhianati teman-temannya. Ia masuk sendiri ke dalam jalan rahasia itu dan pergi ninggalin teman-temannya di sana. Jill memohon agar Wesker gak pergi dan nunggu yang lain, tapi keputusan Wesker udah mantap. Singkat cerita, Claire dan para polisi itu terjebak di dalam kantor.
Untuk menyelamatkan nyawa, mereka harus pergi ninggalin kantor ini secepatnya dan pergi ke kediaman Spencer untuk naik helikopter. Gak ada jalan lain selain harus lewat panti asuhan Rakun, karena hanya panti ini yang punya jalan rahasia menuju ke kediaman Spencer. Sampai di sana, Leon menemukan Lisa Trevor sendirian. Ia mengisyaratkan untuk diam dan ngeliat ke atas. Karena Leon cupu, ia manggil Claire dan Pak Ketua itu. Tapi Lisa ngilang waktu Claire menghampirinya. Sedangkan Pak Ketua polisi itu tak disangka malah diserang dari belakang oleh makhluk aneh dari atap hingga dia tewas mengerikan. Claire dan Leon lari, namun makhluk aneh yang bentuknya kayak alien itu terus mengincar mereka. Leon terjatuh dan hampir saja ia tereliminasi. Lisa tiba-tiba muncul menyerang makhluk aneh itu hingga KO. Lisa juga menunjukkan arah jalan rahasia yang menuju ke kediaman Spencer. Ternyata Lisa makhluk halus yang baik hati dan tidak sombong, karena ia tidak menuntut balasan apa-apa dari Claire. Claire dan Leon bergegas menuju tempat tujuan dan berpamitan pada Lisa. Sedangkan di kediaman Spencer, Chris berjuang mati-matian menyelamatkan diri dari serangan jamaah zombie. Sampai di mana ia kehabisan peluru dan hanya tersedia korek api untuk menerangi kesendiriannya. Untung aja ada Jill datang tepat waktu nolongin Chris dan pergi ke arah jalan rahasia untuk pergi dari kota Rakun ini. Claire dan Leon tiba di sebuah ruangan di mana banyak dokumen rahasia dari perusahaan Umbrella. Ia menemukan sebuah video dua anak kecil dari panti asuhan yang dijadikan bahan uji coba spesimen oleh Dr. William yang menewaskan banyak orang. Melihat hal itu, Claire sangat kesal dan marah. Untungnya dulu dia berhasil kabur dari panti asuhan itu dan alhamdulillah sehat walafiat sampai sekarang. Scene beralih ke Wesker. Ia menuju sebuah laboratorium yang di sana udah ada Dr. William bersama anak dan istrinya yang lagi prepare meninggalkan tempat ini. Wesker mencoba untuk merebut sebuah koper kecil milik Dr. William. Isi dari koper itu sendiri merupakan sebuah obat atau penangkal virus agar bisa menjadi kuat dan bertahan hidup. Namun, Dr. William menolak. Karena ini merupakan karya yang ia buat puluhan tahun. Ia nggak rela jatuh ke tangan orang lain gitu aja. Okay, don't do anything stupid, lady, okay? Wesker merasa bersalah karena ia sebenarnya nggak pengen kejadian seperti ini dan bisa dibicarakan baik-baik. Namun, ternyata Dr. William yang masih sekarat itu menyuntikkan obat itu ke dalam tubuhnya sendiri. Karena merasa kesal dan marah, Wesker menembak Dr. William. Dan bocil tadi sembunyi ketakutan di balik lemari. Tapi sayangnya, Wesker tertembak duluan oleh Jill hingga ia tewas. Jill merasa sedih dan kehilangan. Ia mencoba menyelamatkan Wesker, namun nyawanya tidak tertolong. Sebelum tewas, ia ngasih tahu kalau ada terowongan kereta di bawah yang menuju ke kota Gatlin dan menyuruhnya segera ke sana karena perusahaan Umbrella segera menghancurkan kota Rakun tepat pukul 6 nanti. Ia juga sempat meminta maaf pada bocil tadi, karena sebenarnya ia nggak akan menembaknya.
Dari scene ini menjelaskan bahwa Wester ini sebenarnya orangnya baik. Mereka segera pergi dan mencari tempat yang aman. Tapi ternyata Dr. William bangkit lagi dengan versi jadi monster. Chris sembunyi di balik tembok. Ia mencoba untuk membunuh Chris selaku anak didiknya dulu. Dr. William itu juga mengatakan keburukan-keburukannya terhadap Chris, bahwa ia sangat bodoh karena nggak dengerin kata-kata adiknya, Claire, tentang konspirasi ini. Dan selama ini ia hanya dimanfaatin aja dan gak bakalan bisa jadi bapak angkatnya. Untung Claire datang tepat waktu dan segera mengkillnya habis-habisan. Mereka segera pergi ke dalam kereta karena waktu tinggal 5 menit lagi kota Raccoon akan hancur. Kereta melaju kecepatan tinggi, namun belum sampai di kota Gatlin, waktu udah menunjukkan jam 6 pagi. Kediaman Spencer itu hancur rata menjadi tanah. Sedangkan kereta tiba-tiba berhenti akibat getaran-getaran dari kehancuran. Namun tak disangka-sangka, Dr. William muncul. Ia hidup dan bangkit kembali dalam versi The Real Monster mengerikan. Chris mencoba membunuh monster itu dengan menembakinya, tapi itu semua sia-sia dan percuma. Gak lama, Leon datang membawa peluncur roket dan langsung meluncurkan tepat pada monster itu hingga hancur tanpa basa-basi. Selang beberapa detik, kota Raccoon malah hancur dan rata menjadi tanah. Mereka semua selamat dan berbahagia. Di akhir cerita, setelah semuanya telah berakhir, ternyata Wesker masih hidup. Ia diselamatkan oleh orang yang tak dikenal. Dia hidup kembali karena tubuhnya sudah diberikan sesuatu yang bisa membuatnya hidup kembali. Dengan efek matanya buta sementara. Namun, ia bisa ngelihat lagi setelah wanita tak dikenal itu memberikan kacamata hitam. Dan kemudian ia pergi gitu aja. Film pun tamat. Dari cerita film ini, seperti biasa kita ambil hikmahnya aja guys. Oke guys, sekian cerita hari ini. Sampai jumpa di rangkuman film selanjutnya. Yang pengen film linknya kalian komen di bawah ya. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Kalau kalian lagi gabut, share juga dong ke teman-teman kalian, gebetan, pacar, mantan, atau ke semua sosmed kalian.